Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil wassalatu wassalamu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi washabihi wasallam. Wa ba'd. Ananda kelas 10 IPS 3 sesi 2 pada tanggal 25 Oktober 2021. Kita akan menuntaskan materi bakteri ya, dan sudah Abah ditugaskan sama antum. Ada 5 poin ya. Ada berapa? Ada 5 poin. Yang pertama adalah ciri-ciri bakteri. Nah, sekarang harus dimanfaatkan oleh antum untuk mengambil tambang emasnya dengan cara antum menjelaskan atau membacakan minimal apa yang sudah antum tulis. Ciri-ciri bakteri satu. Yang kedua, bentuk-bentuk bakteri. Oke, yang ketiga, struktur bakteri, yang keempat reproduksi bakteri, dan yang kelima adalah peranan bakteri. Oke, coba ditulis. Jadi ananda yang sudah ditugaskan itu dan sekarang ambil oleh antum kesempatan untuk membuat tambang emas tentang bakteri, yaitu satu ciri-ciri. Oke, ciri-ciri bakteri. Yang kedua, bentuk bakteri. Yang ketiga, struktur bakteri. Oke, struktur. Yang keempat, reproduksi. Dan yang kelima adalah peranan. Oke, peranan bakteri. Oke, silakan. Berlomba tadi di lokal ini aktif sekali di lokal ini tadi yang pagi ya, sesi pertama. Jadi sekarang antum ya sebutkan aja ciri-ciri bakteri apa ya. Untuk tanya siapa yang ciri-ciri bakteri, cepat 1, 2, 3. Kemudian siapa yang bentuk, dibacakan dari catatan antum. Oh, antum belum sempat merangkumnya ya dari buku, nggak ada masalah. Struktur ya, cepat-cepat, hanya 5 orang nih. Nah, kemudian apalagi nanti untuk mengambil tambang emasnya, yaitu dengan bertanya. Jadi setelah antum sebutkan ini, Abati akan jelaskan. Nah, setelah Abati jelaskan, silakan antum bertanya. Oke. Satu, tentang ciri ya, ciri dulu, ciri bakteri. Kedua, bentuk siapa? Cepat-cepat, ini diborongkan. 2, bentuk. Kemudian struktur siapa? 3, struktur. Reproduksi siapa? Ayo, yang sudah jangan. Reproduksi loh, itu biner dengan konjugasi cuma 2 gitu reproduksi itu. Oke, reproduksi. Peranan, ada yang peranan positif, peranan negatif. Misalnya bakteri Entamoeba coli misalnya ya, berperanan di dalam usus manusia, gitu kan? Nah, antum sebutkan dulu. Ini peranan itu, nah mumpung masih ada waktu ya. 5 yang positif, yang berperanan positif, bermanfaat gitu. Yang 5 yang negatif. Apanya sebutkan nama bakterinya, kemudian peranannya apa? Ya, peranan gitu loh. Itu yang peranan itu aja, sebutkan aja. Walaupun nanti antum siapkan 5. Semua harus disiapkan 5. Oh, saya baru 1 ya, udah nggak apa-apa dulu, nanti dilengkapi. Baik anak-anak, kita menuju kepada yang pertama. Ya udah, silakan. Ciri-ciri dari bakteri berukuran kecil, terdiri dari satu sel dan uniseluler. Nggak apa-apa dibaca pun, nggak ada masalah. Uniseluler, tidak memiliki membran inti atau prokariotik. Ukuran tubuh berdiameter 0,1 sampai 1 mikron dengan panjang 1 sampai 20 mikron. Hanya dapat dilihat melalui mikroskop. Oke, baik. Kelemahan antum itu adalah, atau kekurangan ya, kekurangan antum itu, antum belum menulisnya ya. Padahal itu sudah ditugaskan. Jadi antum lihat di HP gitu kan, atau di buku. Itu kekurangannya ya, kekurangannya. Jadi bagusnya itu adalah sampai jam 11 kita ya. Kan udah ditugaskan gitu. Jadi berapa nilainya kalau seperti itu? Nilainya itu 70%. Jadi kalau dari 100 itu hanya tinggal 70, hanya pas-pasan gitu.
Tapi kalau rajin antum menulis berarti antum betul-betul sudah mempelajari, ya paling tidak sudah membaca, sudah ada kerja gitu paling tidak. Nah itu pada ini ditugaskan oleh Abati. Baik, jadi kita ke ini dulu ya, ke nomor 1 dulu tadi, yaitu ciri-ciri bakteri. Ada nggak yang mau ditanyakan oleh siapapun? Ayo, dari ciri-ciri bakteri ada yang mau ditanyakan supaya jadi tambang emas badan tuh? Nggak ada. Baik, kalau nggak ada, tadi diantaranya adalah itu ukuran, itu kan tinggal dihafalkan. Cuman apa yang harus Abati jelaskan ya? Oh iya ada, yaitu eukariotik. Nah, salah satunya itu adalah eukariotik. Nanti Abati akan jelaskan dengan prokariotik. Oke, perhatikan oleh antum sini ya, semuanya harus perhatikan. Kalau enggak nanti nggak paham. Karena ini akan istilah ini akan selalu ada nanti. Nah, bakteri itu adalah eukariotik ya, bakteri eukariotik. Nah, sekarang pertanyaannya apa itu eukariotik? Eukariotik itu adalah makhluk hidup ya, atau sel ya, sel gitu ya, yang punya gitu ya, sel yang punya membran. Nah ini dia ya, membran inti. Harus begini kalimatnya? Tidak. Boleh saja inti selnya dibungkus oleh membran, boleh. Kalimatnya boleh. Bagaimana contoh gambarnya? Ini misalnya sel. Ini sel, ini dinding selnya. Nah, ini adalah inti. Di dalamnya ada materi genetik dan lain sebagainya. Mana membrannya? Ini dia. Nah, ini membran intinya ini. Ini membran intinya ya. Ini membran intinya. Ini membran intinya. Yang di luar. Jadi bagaimana yang prokariotik? Ya, kebalikan. Jadi sel yang tidak punya membran inti. Gimana gambarannya begini? Ya. Ini sel sama sel. Nah, disinilah ada intinya. Tapi, nah lihat, tidak ada membrannya. Ini inti nih. Ini inti sel. Ini inti. Tapi tidak ada membrannya. Nah, ini prokaryotik. Terus apa lagi kira-kira yang perlu dijelaskan? Ada lagi nggak dari ciri-ciri kita? Ya, cepat. 1, 2. Flagel tadi. Kalau flagel itu alat gerak, ya ini. Udah ya, ini ya, udah disebut, udah dijelaskan kalau nggak salah di virtual kemarin. Alat gerak. Kalau yang tidak punya flagel itu ya bulu cambuk ya, seperti bulu gitu, tapi bisa nyambuk itu untuk bergerak. Yang tidak punya ya harus berguling-guling. Baik, 1 sudah ya. Sekarang yang kedua. Silakan. Namanya Kanaya Trinata dari kelas 10 IPS 3. Bentuk-bentuk bakteri ada bulat, yaitu koki dan kokus. Batang ada basil, spiral yaitu twisted. Kalau batang itu apa? Basil ya. Mana itu? Nah, terus bagian-bagiannya mana? Kokus itu ada yang monokokus, ada diplococcus, staphylococcus, streptococcus gitu loh. Siapa yang sudah menulis itu? Yang sudah menulis bentuk-bentuk bakteri yang lainnya. Monococcus hanya 1, diplococcus 22. Siapa? Coba tunjukkan sama Abati. Ada belum? Belum. Malas semua ini. Malas semua kalau begitu. Oke, baik ya. Abati nggak ini. Ada yang rajin tadi di IPS di atas, ada yang rajin, dia tulis laki-laki besar badannya, bagus, rajin ya, tulis gitu. Antum mana kerajinan? Anda salah satu fungsi belajar itu nulis. Abati ini sampai sekarang nulis ya. Barusan menunggu dari sesi 1 sampai sesi 2 di pustaka nulis. Abati ada tulisan Abati ada. Nulis gitu kan. Baca buku ya.
Baca, nulis tuh wajib. Malam ada ide ditulis, nulis tuh wajib kan enggak? Ya, nun wal qalam nih, tuliskan. Oke, baik. Sekarang Abati akan jelaskan tentang ini udah ya, ini ya. Sudah. Di sinilah. Oke. Hebat ini ya. Satu-satunya guru yang gini-ginian ya. Dulu Abati di SMA 8 satu-satunya guru yang menggunakan apa namanya itu proyektor, tapi proyektornya itu sebentar pakai komputer nggak pakai proyektor karena proyektornya itu baru ada 2 dan itu ada 3 setengah bukan di awal-awal tuh dibawa dari rumah proyektornya bukan proyektornya apa CPU nggak ada tuh laptopan tuh belum ada ya. Oke, baik, silakan. Nah, jadi sekarang bentuk bakteri ya. Bentuk bakteri itu secara garis besarnya ada 3 ya. Tadi udah disebutkan tuh, yaitu ada yang bulat atau kokus ya, kokus bulat ini. Ada yang batang ya, ada yang batang atau basil ini ya, basil. Kemudian ada yang spiral. Nah, ini. Kemudian dibagi lagi atau terbentuk lagi bagiannya, ada yang monokokus, ada yang diplococcus, ada yang sarkina, ada yang bentuk streptococcus, ada yang apa lagi? Streptococcus. Apa? Satu lagi? Iya, betul bukunya. Sarkina, strepto dan staphylo. Nah, S3 ini. Sarkina, streptococcus dan staphylococcus. Oke. Begitu juga basil sama, basil pun sama, gitu kan? Spiral, coba cari yang spiral ya, ada yang vibrio-koma seperti koma. Oke. Lihat. Ini adalah tugas. Kapan? Hari ini. Jadi antum ini hadir ya. Oleh Abati tidak akan dianggap hadir begitu Abati lihat nanti di GCR hari ini belum tentu, bisa besok, bisa lusa, yang kemarin juga belum iya. Pokoknya lengkapi dulu itu tugasnya apa? Yaitu tulis dan gambar, gambar. Misalnya kokus ini ya, diplococcus ini 2 kan ada itu ya. Kemudian misalnya sarkina berbentuk apa namanya itu berbentuk kubus misalnya ya, sarkina. Terus itu digambar. Nah, harus ada ya di tugas. Belajar hari ini tugasnya. Kedua kali bagi tugasnya, satu dulu lalu tidak mengerjakan kalau itu. Nah, sekarang terpaksa harus dimasukkan. Oke. Dah ya. Nah, ini basil, spiral, lanjutkan oleh. Oke, baik. Sekarang yang ketiga yaitu struktur bakteri. Ayo, struktur bakteri. Oke, silakan struktur bakteri. Yang pertama ada kapsul. Siapa nama? Fiona. Terus. Pertama ada kapsul, yaitu dinding sel bakteri patogen diselubungi organel glikoprotein yang membentuk kapsul untuk bertahan dari antibodi sel inang dan kekeringan. Yang kedua ada flagela, yaitu berfungsi sebagai alat gerak. Berdasarkan letak dan jumlah flagelanya dibedakan menjadi monotrik, amfitrik, leukotrick, dan peritrik. Yang ketiga ada dinding sel, yaitu bakteri yang dinding selnya menyerap warna violet dan memiliki lapisan peptidoglikan tebal disebut bakteri gram positif. Sedangkan bakteri yang dinding selnya menyerap warna merah dan memiliki lapisan peptidoglikan tipis disebut bakteri gram negatif. Yang keempat yaitu membran sel, yaitu bersifat semipermeabel, mengatur keluar masuknya zat dari dan ke dalam sel. Selanjutnya sitoplasma, yaitu di dalam sitoplasma terdapat DNA, RNA, ribosom, protein, karbohidrat, lemak, mineral, dan perhatian sini paling 1 menit. Kemudian gini ya, 1 menit aja. Guru pun belum ada di sini. Nih lihat. Tadi apa struktur? Kebanyakan struktur tadi. Jadi makanya antum ini tugas juga. Tugas ya. Strukturnya yang singkat aja. Maksudnya itu 1 apa, 2 apa, 3 apa, terus gitu loh strukturnya tuh. Misalnya tadi ya di bawahnya sekali tadi ada fili misalnya. Ada fili, ada flagella gitu aja. Flagella, kemudian ada endospora. Nah, gitu aja. Terus sedikit ada, makanya antum harus baca. Ada 8
jelaskan. Flagella misalnya bulu cambuk, ya bulu cambuk. Fungsinya untuk bergerak terus gitu. Endospora, mesospora di dalam sel untuk mempertahankan diri gitu loh, ya. Nah, ini tugas berikutnya, ya harus dimasukkan untuk pembelajaran pada hari ini. Kemudian ya dan seterusnya itu tadi ada peptidoglikan ya dindingnya itu. Peptidoglikan itu apa? Polisakarida plus protein. Terus ribosom. Nah, tulis ribosom. Terus sintesis protein gitu. Sintesis membentuk protein. Gitu loh singkat gitu. Nah, kelemahan antum itulah membaca semuanya ini. Padahal harusnya diringkas. Berarti udah tugaskan diringkas gitu loh. Ya, itu baru belajar namanya. Kemudian reproduksi ada 2. Nah, tugas sudah ini lengkapi oleh antum catatannya. Apa itu? Binary ya. Binary ya kalau nggak salah ya binary. Yang kedua ada konjugasi. Nah, binary itu adalah 1 menjadi 2 menjadi 4, membelah terus ya secara otomatis itu. Konjugasi ini adalah pentransferan materi genetiknya ya dari satu kepada yang lain, nantinya akan semacam perkawinan semacam begitu, terus nanti akan ada membelah. Oke. Terus peranan. Nah, peranan sudah berarti bilang tadi. Tulis 5 positif, 5 negatif. Sayang ya, yang 2 ini akhirnya tidak kebagian. Jadi tadi udah agak kebanyakan menjelaskan yang lain. Itu saja Ananda, kalau udah jam udah lewat berapa? 1 menit? Udah 2 menit. Oke, kalau gitu tugas antum lengkapi, ucapkan hamdalah dan doa kafaratul majelis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.